Ibu Ani ya? Iya, Bu. Ibu Ani apa kabar? Bu, tapi saya kita boleh dibesarin sedikit suaranya? Ibu sebelumnya nama saya udah kalau boleh tahu ini kan tentang Ibu Ani ya, baru 14 hari yang lalu ya Bu ya melahirkan ya. Iya Bu. Ibu sebelumnya Ibu dipanggil siapa? Ibu Ani. Oke Ibu ya Ibu. Sebelum kita mulai konseling di sini saya izin memberi kamu surat persetujuan Ibu apa yang nanti Ibu informasikan kepada saya akan saya rahasiakan Ibu. Dan saya memberitahu kalau waktu kita konseling ini selama 20 menit dan kemudian nanti izin apa dan saya juga izin untuk mungkin lebih banyak bertanya Ibu. Apakah Ibu setuju? Dan saya juga izin Ibu kalau misalkan mungkin di beberapa waktu saya izin untuk Ibu. Tidak tersebar Ibu sudah jadi ya Ibu kalau di situ boleh menyampaikan sebelumnya kalau boleh tahu Ibu ada masalah Ini udah misalkan menyusuinya terus ya akhirnya saya merasa sakit gitu dan menyusui terus gak nyusui udah sakit terus kayak bengkaknya itu baru dari saya Ibu sebelum dulu saya izin untuk bertanya terlebih dahulu ya Ibu ya. Itu nanti nama adiknya siapa Ibu? diminta saya cowok Sebelumnya kalau misalkan ada sendiri, kalau misalkan susu itu berapa lama itu? berapa ya 10 menitan kayaknya nih kalau gue mau 10 sampai 15 menit itu Ibu menyusuinya bergantian atau bagaimana? saya lebih sering sebelah kiri sih jadi sebelah mana aja karena kurang bengkak Payudaranya nyeri. di sini kan Iya. berarti ada bengkak gitu bengkak dan kemerahan hasil observasinya iya berarti jarang menyusui kan sebenarnya Kan iya jarang menyusui karena biasanya ibunya menyusuinya pas lagi nangis dulu kan baru menyusui susu. bengkak kan Ibu berapa kali Bu ada salin kalau semuanya dalam seharian? jarang sih bu karena anaknya anteng juga ya jadi paling kalau nangis aja saya susuin Ibu berarti Ibu menyusui kalau misalkan adanya lagi nangis aja ya? ya Oke, baik Ibu. Ibu biasanya menyusui adiknya secara langsung atau langsung bu saya langsung kasih aja biar berapa Oke, baik Ibu berarti tidak menggunakan botol ya Bu ya? Ibu kalau misalkan sebelumnya pas adanya baru lahir, Ibu melakukan IMD kan? Jadi IMD itu pas ibunya baru lahir, adanya langsung ditransfer ke Ibu.
baru lahir. Oh, sekamar itu Bu? Iya. Oke. Sebelumnya ibu bawa buku pinknya kan Bu? Ada Bu. Terus ibu lihat berat badannya baik ya ibu, ini masih ada di garis hijau. Berarti masih normal ya Bu ya? Iya masih normal ibu ya. Oke. Buat adiknya biasanya sehari itu
Oke Bu, sebelumnya saya izin untuk sambil melihat ya Bu, bagaimana cara menyusunya ya Bu. Kalau dulu gimana Bu menyusuinya? Di rumah sih saya gini aja bu, misalnya kadang sambil duduk kayak gitu, kadang sambil tiduran bu. Baik Ibu. Ini kalau misalkan untuk ininya kita nyatet aja apa diomongin? Cetak kan itu kan observasi ya. Berarti dari sini aja kita coba aja ya. Jadi gini, feedbacknya belakangan boleh nggak? Oh iya. Iya kan? Ntar kamu terdistraksi. Oke. Ibu itu tampak sehat ya Ibu. Ibu nggak nyaman ya Bu duduknya kalau misalkan kamu menyusui? Iya sih kalau nyaman aku betul saya sakit.
pintu. Iya, kulkasnya 2 pintu. Emang berharapnya 1 pintu. Enggak juga sih Bu. Terus Bingung Bingung mau nanya juga. lagi kan ibu menggali. Iya Ibu. terus Ibu untuk bingung Ibu buat yang ininya penyimpanannya gimana? Lupa Ibu. oh gitu. Ya udah di skip aja dulu. Kalau nggak Langsung ngomong. Ibu kalau misalkan di rumah boleh nih, tapi kalau misalkan adanya sudah selesai menyusui yang satunya kan itu masih bisa di payudara yang sebelumnya Ibu ya. Nah itu juga sambil Ibu kompres, Ibu dengan air hangat, sambil Ibu usah mana daya Ibu kompres, langsung banget Ibu nih walaupun sakit tapi Ibu tetap rutin buat menyusui adiknya ya Bu. Terus juga kalau misalkan ada susu, ada ASI yang keluar dari payudara itu bisa sambil ibu misalkan gelas ya Ibu, gelas nanti Ibu bisa Ibu ambil gimana ya kalau netes, kalau menetes terus tapi gelasnya tuh jadi tangan Ibu menahannya itu jadi jangan sampai ada di bawahnya gitu, biar tidak terkontaminasi dengan tangan Ibu ya. Iya, saya sudah paham. Mungkin di rumah boleh ya Bu, sudah dikomunikasi Ya, Ibu. saya coba. Baik Ibu. Ini yang dipesan. Saya pun itu aja. Makasih ya Bu. Makasih Ibu. Sampai di sini. udah ya. Observer silakan. Sebenarnya saya juga masih bingung gitu sih Bu sama kasusnya ya Bu. Soalnya di sini kan ibunya itu menyusui saat bayinya hanya menangis saja ya Bu. Terus menyusuinya 12 menit. Terus atau saat bayinya yang ingin ngelepasin sendiri gitu Bu. Terus waktu diobservasi hasilnya itu tuh ibunya nggak nyaman saat menyusui, terus terdapat pembekakan dan kemerahan pada payudara ya Ibu. Terus tadi di Zeta bilang tuh mungkin gara-gara nyusunya sebelah gitu kan. Nah sedangkan di kasus ini tuh nggak menjelaskan sebelah atau dua-duanya gitu Bu. Kayak kalau aku nangkepnya Bu, saya ini tuh pembekakan dan kemerahan ini saya nangkepnya tuh dua-duanya gitu loh Bu. Jadi nggak ada yang kayak sebelah kiri membengkak gitu. Jadi saya jadi bingung Bu sebenarnya nih bengkaknya nih di sebelah kiri kah apa di sebelah kanan kah. Terus soal cara menyusunya kan ibunya udah benar ya Bu. Terus abis itu juga ibunya nih gak nyaman, mungkin tadi probingnya emang kurang gak nyamannya tuh karena kita tadi tahu gak nyamannya karena emang pegal nyusuinnya duduk mulu atau sambil tiduran atau apa gitu ya Bu. Terus abis itu di sini bayi yang katanya terkadang gelisah gitu, ini gelisahnya tuh sedangkan di atasnya itu bayinya nggak rewel kalau di malam hari gitu ya loh. Jadi ini tuh gelisahnya apa karena emang di sekarang lagi datang atau emang dari bayinya dari awalnya juga gelisah gitu. Jadi masih rancu di kasus sih Bu, saya masih bingung. Jadi probingnya jelitanya juga jadi kurang gara-gara ngerancu di kasusnya ini Bu. Terus waktu menyusui yang katanya cuma sebelah doang gitu. Emang benar sebelah doang gitu, yakin nggak sebelah doang, terus kok bengkaknya tuh kenapa gitu, kurang ditanya juga kan bengkaknya karena bengkaknya karena kenapa gitu. Terus
Habis itu juga ibu kalau menyusui duduk tuh nyaman gak? Apa pernah ibu mau ngelakuin posisinya harusnya kayak gimana, nyusuinya tuh posisinya apa aja? Terus habis itu feeling sama kontennya masih kurang, lebih banyak kepujiannya, jadinya fokus ke pujian buat ibunya. Habis itu sebenarnya tadi pertanyaan yang di ini tuh sebenarnya udah bagus, cuman emang mungkin pengambilan kata-katanya aja yang masih bingung, jadinya ngerancu kemana. Udah sih dari saya itu aja. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, siapa observer satu lagi? Kalau dari saya sih tadi udah dari Bila ya Bu. Yang saya juga bingung di sini, bayi terkadang gelisah tuh tadi ada sempat jelita ini nggak sih, bayi gelisahnya tuh kenapa gitu. Terus sama tentang dari penanganan si ibu payudaranya bengkak tuh udah dikasih tahu nggak sih, kayak entah dikasih kompres gitu oh udah ya sih, udah tahu pijat payudara atau gimana gitu. Udah sih. Sudah ya. Kalau dari Jelita gimana? Ada kendala atau apa yang sudah bisa dilakukan secara lancar gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya menurut aku, kalau udaranya udah mulai ini aja semuanya mengikut arus aja gitu, udah mulai enak. Tapi paling mungkin dari yang tadi buatnya kurang belajar kali Bu, buat yang apa sih cara penanganan nanti gimana, penyimpanan gimana, mungkin tadi kurang juga nih, harusnya lebih ke posisi ibunya. Kan tadi ibunya juga udah bilang sebenarnya kalau misalkan kadang menyusuinya sambil duduk tapi emang gak enak, nanti tidurnya sebenarnya ibunya udah ngomong tadi, tapi emang kurang begini aja sih Bu, mau diganjel bantal kan bisa ya, lupa itunya. Udah. Dari pasien gimana? Dari saya sih kayak tadi mau ditanyain kayak sejak kapan gitu ibu bengkaknya sakitnya gitu. Terus kalau dari sini sih ibunya tuh nggak nyusuin karena ngantuk ya Bu ya. Berarti si bayinya gelisah tuh karena lapar bukan sih? Ibunya nggak nyusui, Karena ngantuk. Mana sih yang ngantuk? dan Ibu sering tidak menyusui di malam hari karena mengantuk dan bayi tidak rewel. Terus di bawahnya tuh kayak bayi gelisah, itu karena lapar atau gimana? Di bawahnya bayi terkadang gelisah. Oh, tidak rewel. Oke. Jadi dia itu ibunya itu nggak nyaman nyusuin karena bengkak, ya kan, merah. Kenapa dia bisa bengkak sama merah? Kalau lihat dari sini ya, karena dia tuh sering nggak nyusuin di malam hari gitu kan, jadi paginya bengkak gitu kan. Harusnya kan kalau nggak ke bayi ya di papa aja gitu ya, gitu kan. Masalahnya itu. Jadi Iya, tapi belum di probing, belum ditanya. oke. Ya, baik. Tadi tuh ini sebenarnya kalau konseling menyusui ini agak berbeda konsepnya dengan yang sudah sebelum-sebelumnya ya gitu ya. Karena dia punya tools di sini gitu ya. Kalau misalnya urutannya mana sih? Urutannya mana dulu? Begitu Yang sekarang karena adanya nggak nangis gitu, jadi kita ini dulu Bu, apa sih, screening yang mana dulu? kalau kaji, kalau adanya pas lagi baru datang dengan tadi Lagi sih yang bukan bayi. oh, berarti kita ngekaji dulu Bu, baru yang tadi gitu. Sebenarnya di format pengkajian ini ada beberapa informasi yang sudah ada di dalam kasus gitu ya. Iya. Jadi nanti tinggal validasi aja gitu nanti kan. Beda cerita kalau misalnya ini kan mana ada skenario ya. Kalau nggak ada skenario kan juga kita nggak tahu kondisinya gitu ya. Nah kemudian tadi bisa sambil ditulis di sini. Iya, Ya. terus supaya Ibu. Jadi nanti kan Jelita tanya ini, tanya yang ini kan, iya ya kan. Setelah nanya, tulis hasilnya di sini secara keseluruhan gitu kan. Misalnya di poin yang pertama tuh pemberian makan bayi sekarang.
Nah, hasil dari pemberian makan bayi sekarang itu apa misalnya bayi hanya menyusu ASI saja dengan durasi frekuensi berapa, kemudian menyusui pada kedua payudara, gitu-gitu ya. Jadi di sininya nih jangan lupa diisi, kayak tadi agak-agak lupa soalnya di sini. Nulisnya malah di sini, Bu. Iya, gitu ya. Jadi ini karena ada beberapa formulir gitu, jadinya bingung gitu. Nah, kapan ini dipakai? Kalau ibunya lagi kan tadi menyusui itu, Bu, nah baru kita kan lihat dari ibu posisinya enak apa enggak, bayinya bisa apa kelekatannya bagus apa enggak, hisapannya kayak gitu. Jadi memang di sini di yang kuesioner ini ada hal-hal yang kita amati saja, ada hal-hal yang perlu kita validasi gitu Pak. Maksudnya ya kan, kayak misalnya apa tuh namanya? Enggak sih, ini mau observasi ya. Ada yang mungkin kita perlu validasi, tapi ini. Jadi pada saat kamu bertanya tentang ini, sambil bisa ini gitu ngisi kalau si bayinya posisinya lagi nyusuin gitu, karena kan proses mengkaji ini kan lumayan lama ya. Yang pada saat proses mengkaji ini lumayan lama, terus kamu bisa sambil dua mata gitu sama dua mata ya, berarti sama pakai telinga ini untuk bisa ngecek di sini sebenarnya bisa ya. Nah tadi sebenarnya ada cerita itu agak bingung mau KIE, berasa nggak kamu? Iya kan, mau kok alurnya jadi ke bawah KIE ya? Iya nggak? Iya dia berasa ya. Nah untuk menghindari itu pakai saja parafrase, feeling dan konten sebenarnya. Jadi pada saat probing kemudian parafrase, feeling sama konten kamu pakai. Nah pada saat dia bilang payudaranya bengkak dan merah, mungkin kita bisa tanyakan sama pasiennya, kira-kira menurut ibu yang membuat payudara ibu bengkak dan merah kira-kira apa? Bisa jadi kan stimulusnya jawabannya dari si pasiennya kan, bisa kan? Jadi kita nggak mesti dari kita mengkaji gitu, bisa jadi dari awal keluhannya dia, misalnya ibu kenapa gitu, ada bisa saya bantu ini payudara saya kok kayaknya sakit gitu, kira-kira penyebab nyerinya apa ya Bu ya? Mungkin ibu tahu gitu, ini sih kayaknya bengkak banget, udah itu kemerahan gitu. Oh ya, lalu kita tanya lagi, probing lagi nih, kan dia lagi ngeluh tadi tuh kan, apa kira-kira menurut ibu apa penyebab bengkak dan kemerahannya? Ini sih saya kalau malam tuh pasti karena bayinya lagi tidur, saya juga ikut tidur aja, pas pagi-pagi tahu-tahu bengkak udah merah gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya KIE sebaiknya bisa di probing, di-combine dengan rasa feeling sama konten. Jadi itu kayak cerita set buka IE, geser lagi dikit gitu ya. Soalnya bingung juga gitu kan, tapi dominasi tadi KIE ya sebenarnya ya kan. Iya kan. Soalnya kemarin pas yang dicontohin di kelas tuh juga gitu, jadi ke bawah. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kita bisa memberikan insight buat klien dengan cara kita probing gitu. Nah probingnya dipertajam aja sehingga kita nggak jatuh ke KIE gitu. Itu ya. So far udah bagus, bisa kontrol cerita yang sekarang tuh udah bisa kontrol kapan harus gitu-gitu ya nggak sih gitu ya, dan saya apresiasi itu ya. Jadi bisa menempatkan gitu udah bagus. Mungkin awalnya agak sulit untuk bisa serius ya, tapi kalau sekarang udah cakep, udah alhamdulillah. Tinggal nanti penguatan di ini aja, probingnya mulai dari keluhan itu bisa juga gitu ya. Jadi parafrase pilih sama konten gitu ya. Ada lagi nggak tambahan dari teman-teman? Memang kita kalau di sini karena kita ada hobi banyak, kalau kita nggak hati-hati kita tuh jatuhnya emang bakalan kayak beda sama konsep yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini juga ternyata terus dia sadar tuh, dia mau digeser lagi tuh cerita. Iya, mau geser lagi tapi jatuh lagi kayak lagi gitu kan. Iya, apa-apa. Yang namanya juga lagi belajar, nanti kan latihan lagi. Makasih ya, tepuk tangan yuk. Yang berikutnya silahkan. Ibu izin bertanya, Ibu ini nanti yang diagnosis isinya itu diagnosis kayak pas ibunya mengalami pembengkakan payudara apa gitu?
nanti pada saat dikumpulin ini udah sekalian diisi ya. Oke. Diagnosisnya dari kamu misalnya apa? Apa namanya? Mastitis misalnya, atau apa namanya payudara bengkak tuh apa namanya, kok saya lupa ya? Apa? Payudara bengkak tuh? Iya, sebelum mastitis. Ya itulah pokoknya nanti diagnosanya tulis di situ ya. Kalau ini kan arahnya lebih ke mastitis kayaknya ya. Kalau misalnya mastitis atau abses atau apa gitu silahkan. Tapi sebenarnya harusnya ada suhu berapa sih di sini? Sebenarnya nggak ada ya. Oh 36,8. Biasanya udah nggak 36,8 kalau pembengkakan merah gini dia udah tinggi atau agak naik gitu lah suhunya. Oke. Selanjutnya silakan. Akhirnya Fitri juga. Ibu, kita sudah perjanjian. Kita tidak. Asistennya Fitri siapa? Kamu Ibu. Ini pasiennya yang nangis-nangis itu ya? Suka nangis sama susah tidur kan? Iya. Sebelumnya apakah ibu duduknya sudah nyaman? Sudah. Untuk AC-nya sendiri bagaimana ibu? Apakah terlalu dingin? Terlalu panas? Cukup baik ibu. Sebelumnya apa kabar ibu? Ya, alhamdulillah. Oh baik ibu. Ibu ke sini tadi naik apa ibu? Nanti saya naik gojek ibu. Oh naik gojek. Ibu sendiri atau bersama suami? Saya tidak sudah Baik, sebelumnya kenalin ya Bu, saya Bidan Fitri yang bertugas pada ruangan konseling hari ini. Sebelum kita ke sesi konseling, di sini saya ada lembar persetujuan di mana selama sesi konseling ini Ibu bercerita itu katanya akan saya rahasiakan Ibu. Untuk sesi konseling hari ini juga waktunya kurang lebih 30 menit Ibu. Sebelumnya Ibu apakah ada waktu selama 30 menit ke depan? ya. Oke baik. Terus saya juga izin ya Ibu untuk sambil mencatat terus sambil menunggu Ibu jika itu diperlukan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu tanya. Ini Ibu kan? Oke baik Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu ini Ibu ini. Apakah ada gimana Bu? Apakah Ibu ada keluhan? saya sulit tidur aja sih Bu. Kadang-kadang ini nggak pernah sulit tidur. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu? Kurang lebih seminggu lebihan apa? Seminggu lebih. Oke baik. Sebelumnya di sini saya ada formulir Ibu. Ibu di sini bisa menulis perasaan Ibu dalam 7 hari sebelumnya. Di sini ada jawabannya tuh yang menggambarkan perasaan Ibu gitu Bu. Apakah Ibu mengerti? Ya, Iya Ibu, boleh saya lihat dulu ya. Iya. Baik, Ibu sudah mengisi ya Ibu. Baik Ibu, saya izin bertanya. Tadi kan Ibu ngeluh sulit tidur ya Ibu.
capek gitu loh Bu, ngurus anak, terus juga ngurus rumah gitu loh Bu, bersih segala macam lah gitu. Saya capek aja gitu Bu, ngurus sendirian di rumah gitu. Oh baik, saya mengerti. Kalau boleh tahu ibu ini baru melahirkan ya bu ya? Ibu sesar atau normal ibu melahirkannya? Saya normal sih Bu. Oh normal, wah keren banget sih bu. Saya izin bertanya juga ibu, kalau tadi kan ibu aduh mau bingung. Ibu sulit tidur. Kalau boleh tahu ibu, kalau untuk malam hari ibu tidur tuh dari jam berapa sampai jam berapa ibu? Saya tuh malam baru bisa tidur jam 9, setengah 10 tuh saya baru bisa tidur sih Bu. Untuk bangunnya? Saya kebangun itu jam 2-an. Oh jam 2. Biasanya ibu kalau udah bangun kan tadi ibu bilang bangunnya jam 2. Itu ibu bisa tidur kembali nggak? Kalau anak saya tidur ya saya coba tidur gitu sih. Tapi saya kebangun lagi jam 4 gara-gara biasanya bayi nangis lagi. Oke baik. Untuk di rumah ibu apakah ada yang membantu ibu dalam merawat adiknya, anaknya? Saya waktu pertama itu melahirkan sih ada ya Bu yang membantu orang tua saya, tapi itu cuma kayak kurang lebih sih 3 hari gitu sih Bu, orang tua saya datang gitu buat bantu urus anak saya gitu. Oke, 3 hari pertama ya ibu ya. Iya. Kalau aktivitas ibu selama di rumah itu apa aja ibu yang boleh diceritakan? Saya kan udah nggak kerja lagi ya Bu, jadi saya ibu rumah tangga aja. Udah saya pagi-pagi juga bangun, jam 4 sholat, terus habis itu ya siapin sarapan, atau nggak kalau misalnya anak saya nangis ya saya susun dulu, terus siapin sarapan, beres-beres segala macam gitu tuh nggak bisa tidur lagi sih Bu, gitu. Baik, saya mengerti perasaan ibu, tapi di sisi lain ibu juga hebat, bisa melakukan aktivitas kegiatan rumah kan cukup padat ya ibu ya. Sebelumnya ibu untuk jarak rumah ibu ke rumah orang tua ibu itu jauh atau tidak ibu? Orang tua saya itu main jauh sih Bu. Jauh. Bingung ibu susah. Oh jauh ibu. Kalau untuk suami sendiri ibu, apakah pernah membantu ibu? Suami saya itu pulangnya malam dulu Bu, makanya itu saya capek gitu ngurus anak sendiri. Tapi saya pulang malam, pastinya kalau pulang itu ya udah saya siapin makan, paling istirahat, nggak ada bantu anak saya. Baik. Saya capek Bu sendirian ngurus Bu. Halo bu, saya ngerti banget perasaan ibu, apalagi ini kan anak pertama ibu. Tinggal saya tuh sakit banget. Apa itu asik? Mengerti perasaan ibu. Dari banyaknya kegiatan ibu di rumah, apakah untuk waktu siang hari ibu ada waktu senggang gitu bu? Nah, siang hari itu ya, apa ya, siang hari saya ya udah itu Bu, paling nyuci piring, beres-beres rumah, nyapu halaman gitu sih Bu. Oh baik, oh ibu keren banget sih, walaupun sesibuk itu masih Tarik nafas, buang. susah banget sih. Jangan gitu deh.
dia tadi tuh kan karena ngapa-ngapain sendiri gitu kan ya. Berarti tinggal cari insight yang mungkin dia nggak tahu gimana caranya itu bisa nggak sendiri gitu loh. Gitu kan maksudnya gitu ya. Ya nggak sih kan tadi gitu kan masalahnya. Nah, di probing lagi aja, dicari insightnya. Kalau kan itu masalahnya karena semua tuh sama diri kerjaan sendiri dan itu realita. Ya kan? Jadi apa namanya? Gimana caranya cari insight, probing supaya ketemu tuh dia nggak akhirnya pada akhirnya nggak ngelakuin itu sendiri. Ada hal-hal yang mungkin belum dia sadari punya potensi gitu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah berkomunikasi belum Ibu sama suami Ibu atau orang tua Ibu mengenai kesulitan masalah sulit tidur Ibu ini? Kalau sama suami saya sih udah saya pernah bilangin kalau saya tuh capek gitu loh ngurus sendirian, ngurus anak, mama kesendirian gitu. Tapi kalau misalnya dari orang tua atau orang tua saya sih saya belum bilang gitu sih. Saya kayak enak aja sama orang tua. Ya udah terus tinggal tanya suami bagaimana tanggapan suami ibu gitu kan. Ya kan? Gimana Bu cara nanyanya? Tadi kan dia cerita sama suaminya, lalu tanggapan suami ibu bagaimana gitu. Tadi juga belum diparafrase kan? Belum. Nah, kayaknya lagi nggak konsen. Fitri nggak konsen. Kenapa Fit? Ya belum maaf Bu. Tadi kan ngomong apa sih? Tanggapan suami. Aku udah bilang sama aku, udah cerita. Oke baik Ibu, Ibu sudah menceritakan tadi ya Bu ya ke suami Ibu. Lalu untuk tanggapan suami Ibu sendiri bagaimana Ibu? Tanggapan suami saya itu apa ya Bu, kayak saya sedih juga loh Bu, kayaknya suami saya masa bodoh gitu. Ibu kerja. Kok nggak sabar? Ibu saya paham perasaan ibu. Iya. Oh baik Bu, saya paham perasaan Ibu. Kayak Ibu tuh khawatir juga ya Bu ya. Iya, yang bikin Fitri agak susah karena Fitri lagi disconnect nih. Iya Bu. Berasa nggak sih? Ada sesuatu nggak? Nanti akan begini loh. Ketika teman-teman jadi konselor, terus kita nggak siap tuh, ya akan terjadi begini, nggak menutup kemungkinan. Jadi memang kalau kita mau melakukan proses konseling yang ada dalam kepala kita taruh dulu sementara waktu. Jadi saya hadir di sini, saya mau bantu ibu. Jadi memang karena tadi ini kayaknya dirimu sedang ada yang dipikirkan. Enggak Bu, enggak Bu. Iya juga nggak apa-apa, namanya manusia ya kan. Enggak Bu. Wajar berpikir. Saya bingung aja Bu, soalnya kan sulit tidur. Saya kayak takutnya tuh mengarahnya tuh ke edukasi saran gitu, takutnya terus nanya buat lebih dalamnya tuh bingung gitu Bu. Kan dia sulit tidur sama sering menangis Iya. ya kan. Itu aja yang tinggal di probingnya sebenarnya. Kan jadi maksudnya kenapa sih dia tuh sulit tidur sama sering menangis? Terus kan kalau udah ketemu masalahnya apa, kita tinggal cari insight untuk menyelesaikan solusinya itu gitu. Tapi ini kalau saya jadi feedback ya Mas. Selesai dulu sama kamu deh. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Kan Ibu tadi malu sulit tidur ya Ibu. Sebelumnya untuk mengatasi sulit tidur Ibu ini, Ibu biasanya melakukan hal apa? Sulit tidurnya itu saya nggak tahu sih Bu, karena kan ya saya sulit tidur juga karena ngurusin anak sama ngurusin di rumah gitu loh Bu. Biasanya melakukan apa Ibu kalau sulit tidur? Kegiatan yang bikin Ibu bisa Apa dulu?
enggak ibu ini sebenarnya ibu sering melakukan apa jika sulit tidur? Iya. Iya. Kegiatan yang membuat ibu bisa tidur gitu dengan nyaman tanpa gitu bu. Kalau sulit tidur sih saya tuh mau tidur loh Bu, tapi tuh ya itu anak saya tuh nangis gitu, ada lagi kerjaan yang belum kelar gara-gara anak nangis gitu loh Bu. Saya tuh mau tidur gitu tuh, tapi Bu saya tuh rewel banget Bu. Iya bu, saya mengerti. Untuk kegiatannya bu, Gimana tuh sih? Sehari-hari. iya maksudnya kegiatan kalau iya suami aja. Terus kalau anak nangis tuh gimana? Itu dia kan bilang nangis, terus tanyain kayak terus kalau nangis itu gimana respon dari suaminya kayak gitu, ngebantuin kah? Nggak ada di rumah. Anaknya malam, kan tadi nangis Oh. sulit tidur kan? Suaminya kan nggak ada kalau lagi kerja kan. Iya, Malam malam ada kerja. kan? Oh, iya. Enggak kan malam, dia kan pulangnya katanya malam gitu loh Bu. Malamnya itu pas malam. Enggak kan sih? Iya kan dia sulit tidur. Makasih saran. Iya maksudnya ini bukan amelnya maksudnya nih Solusi Bu ini coba solusi ibu untuk mengatasi kesulitan ibu biasanya ibu melakukan hal apa? Kesulitan yang mana? Kesulitan susah tidurnya ibu. Oh, berarti langsung aja redaksinya ganti. biasanya ibu kalau susah lagi tidur tidur ngelakuin ngapain? apa gitu. Dijungkir Tadi balik. aku udah ngomong itu tapi omelnya itu Ini enggak, ini kegiatan aja ini tadi. oh ya udah. Belum kan Bang? Aku juga bingung. Gue kan sulit tidurnya karena Bayinya rewel. bayinya rewel kan. Mau tidur sih mau, tapi karena Ya, si bayinya rewel gak bisa jawab. tidur. Nah makanya gue nanya kayak tanyain aja respon suaminya gimana kalau nggak dengar bayinya nangis gitu. Tadi udah jawab belum? Udah jawab belum kalau dia kamu nggak bisa tidur karena bayinya rewel? Udah. Oh, berarti kalau ditanya, kalau misalnya Fitri tanya apa yang ibu lakukan ketika ibu sulit tidur, itu nggak pas pertanyaannya kalau karena kan dia nggak bisa tidur karena ada aktivitas gitu kan maksudnya. Gitu. Berarti nanti cari insight lagi. Kira-kira apa ya yang bisa berarti kan apa sih ibu ini harus ada yang bantu gitu kan supaya dia bisa istirahat gitu kan. Nah, berarti pertanyaannya ke arah sana gitu maksudnya. Kalau sebenarnya ngomong, jadi aku kan mungkin coba dari fisik kan ini bantu. Udah. Menurut saya bertanya lagi Bu, untuk kesulitan tidur ibu ini, apakah ibu sudah bicarakan juga ke mertua ibu? Mungkin mertua ibu itu bisa membantu ibu. Iya. Bilang mertuanya dia nggak enak ngomong. Udah lanjut aja nggak usah dengerin terus. Aman Gue juga ngerti ya. Iya Bu, saya tuh belum bilang sama mertua karena saya nggak enak Bu ngomong sama mertua tentang keluarga saya sendiri, tentang rumah tangga saya sendiri. Saya bingung tau Bu. Kayak framingnya gimana? Kayak bingung. Ada saran nggak problemnya soal itu? Ini bukan tadi masih bingung di kan tidur ya Bu ya, jadi bingung kesulitan tidur gara-gara bayinya rewel. Nah bayinya rewel ini bisa ditanya Bu, itu tuh rewelnya
setiap 1 jam kah, 30 menit sekali kah, atau apa cuman bayinya rewel, oh iya emang karena mau nyusu mungkin kebangun jam 2, iya, atau Penyebab rewel ya, ya, gitu. bisa jadi penyebab rewelnya. Terus sering apa enggaknya, tanya dulu, coba tanya. Ibu saya ingin bertanya kembali, tadi kan ibu bilang kalau misalnya setiap jam 2 malam ya bu ya kebangun karena bayinya rewel, itu sudah berapa lama gitu bu? Gimana sih? Taruh. Mirin ya main. Iya, sorry. Kira-kira penyebab rewelnya apa ya Bu? Iya. Kira-kira penyebab rewelnya apa ya bu? Penyebab bayi saya rewel sebenarnya dia nyusu gitu sih Bu, sama kayak perlu ya, saya kan suka tinggalin anak juga sih Bu, kayak cipiin apa gimana, mungkin dia maunya sama saya gitu Bu. Ya rewel itu juga kali. Jam 2 malam udah tidur. Makanya ibu jawaban dari kliennya sudah bikin saya bingung. Berarti bukan salah bayinya, masalah emaknya belum tidur. Iya, ada ini sebenarnya. Oh dia mungkin nggak bisa tidur akhirnya cipir. Bikin oleng. Aduh Bu, saya juga bingung jawaban saya. Tadi kan kamu siangnya bilang nggak ada waktu istirahat. Tadi dipikirin siang. Maksudnya sebelumnya. Dari sehat. Apa sih? Saya dulu ngomong, siangnya nggak ada istirahat. Bukan dari kalau sengaja namanya juga. Jadi jawabannya Rewelnya kan kalau malam ya bayinya. Terus ditanya tadi rewelnya kenapa? cuci piring. Jawabannya bukan cuci piring, kan cuci piring kan siang-siang. Enggak Bu, kayak Dia nanya penyebabnya apa, terus kan Amel udah ngomong kan. berarti ini malamnya. Yang Iya kan jam 2 malam. malam. Oh, Jadi kamu tuh kan nggak bisa tidur ya kan? Nggak bisa tidurnya kenapa? Karena bayinya rewel. Rewelnya kenapa ya gitu? Amelnya nyambung. Cuci piring. Kayaknya kamu belum cuci piring hari ini ya. Dadah Bu, apa ya, lapar. Mungkin aku iya guys, saya lapar Bu. Maunya nyusu terus misalnya gitu bisa. Kan bayi lapar mau 14 hari ya? 14 hari kan? Iya, hari ke-7 hari baru. ke-7. Jadi kan kalau bilang lapar juga nggak ini, mungkin maksudnya maunya nempel terus, maunya nyusu terus gitu kan. Iya. Kalau lapar kan dia belum bisa bilang lapar ya sampai 7 hari juga kan. Karena gini sebenarnya rewelnya harus dibedakan, rewel karena dia sedang sakit atau rewel yang bukan patologis gitu maksudnya. Kita harus si konselor ini harus menggali ini rewel yang mana nih. Jangan-jangan rewelnya karena sakit. Kalau nggak sakit, konselingnya diberhentiin dulu, kamu periksa bayinya dia begitu. Baik Bu, nanti dia akan periksa bayinya dulu kan untuk mastiin bayinya tuh lagi sakit atau enggak gitu. Kalau memang kecenderungannya karena sakit, tapi kalau rewelnya karena misalnya saya itu kalau tidur nggak bisa matiin lampu, saya tuh kalau tidur harus matiin lampu, sementara anak saya kalau lampunya dimatiin dia gelap-gepan, dia rewel misalnya, itu kan beda cerita ya kan? Ngerti gak? Itu kan penyebab si rewelnya tadi gitu kan. Kalau misalnya penyebab rewelnya karena curiga bayinya sakit, ini berhentiin dulu, dia harus periksa gitu. Ini penyebab rewel tadi kan lagi dikaji. Udah cobain belum? Tapi tadi tuh omongan saya tuh maksudnya gini loh Bu, kayak rewel. Saya kira tuh bukan yang malam gitu Bu, yang kayak selalu jadi siang apa sore. Nah rewel itu karena kayak saya sering tinggal mulu Bu, kayak bersihin rumah apa-apa. Jadi dia kayak suka rewel karena ngerasa dia sendirian gitu loh Bu. Ini bisa terjadi ya sama klien yang dia persepsinya menclok. Lagi ingat karena orang lagi iya orang kan kalau lagi punya masalah kan gantung gitu kan, bisa jadi kadang-kadang sih juga nggak sadar dia ngomong apa gitu kan. Makanya tugasnya si konselor ini dia
balikin lagi ke tracknya gitu. Ini akan terjadi, pasien yang seperti ini akan bisa terjadi kalau orang yang udah stres luar biasa, udah stuck, udah nggak ngerti harus ngapain, marah, sedih, udah campur baur, kadang ngomongnya juga malah ngidul gitu. Nah tugasnya konselor ini bisa jadi kan kayak gini ya, tadi kan sebenarnya ditanya tuh tidur malam ya kan, dia tuh celok lagi ke siang gitu kan, bisa jadi udah masih kayak gitu. Tugasku adalah memfokuskan Bu, Ibu tadi kan kalau nyuci piring aktivitas di siang hari ya Bu ya. Nah kalau malam hari gimana Bu, bayinya bisa tidur nggak, ibunya bisa tidur nggak gitu, balikin lagi gitu. Saya izin angkat telepon sama saya. Tapi kan bangun tuh terjadi nih yang kayak gini. Nah makanya tadi saya bilang konselor itu 1 jam sebelum ketemu sama klien itu dia nggak boleh melakukan hal-hal yang bikin dia tuh stres, kepikiran atau apa. Dia harus melakukan hal-hal yang menyenangkan buat dia. Kalau misalnya saya sukanya saya dengerin musik, ya gimana caranya saya sambil dengerin musik gitu, apa nggak boleh tuh misal ada 1 jam lagi saya mau bikin bahan ngajar deh misalnya apa gitu, nggak bisa, nggak boleh gitu. Dan kita harus sadar diri bahwa apa yang ada di dalam kepala sini lepasin dulu gitu. Dan kita harus juga rilis sama perasaan kita. Kalau saat itu kita lagi ada masalah, kayak udah berdamai dulu sama kondisi. Nggak bisa kita mindset kita lagi kita punya masalah. Kalaupun kita punya masalah yang besar yang kita tuh nggak bisa konsen fokus, kita digantikan sama orang lain. Resikonya akan seperti itu gitu. Karena nggak mungkin kan kliennya menclok konselornya juga bingung kan jadinya kan gimana ya ini yang ada dia ya ini mungkin gitu loh gitu. Ini nggak apa-apa, ini jadi contoh bagus gitu ya, contoh seperti
Nanti akan ketemu pasien yang kayak gini, gimana apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita balik lagi Bu, kan tadi kan ibu nggak bisa tidurnya di malam hari ya Bu ya. Kira-kira kalau di malam hari itu bayinya masih rewel nggak Bu? Nggak apa-apa, validasi aja, tanya. Jangan-jangan maksudnya dia rewelnya di malam hari doang, di siang hari doang gitu misalnya. Malam hari malah masalah misalnya. Kan akan beda penyelesaiannya ketika bayinya itu rewelnya di malam atau dia bayinya rewelnya itu di siang hari gitu ya. Kalau kayak tadi dia rewel, contoh misalnya rewelnya di siang hari gara-gara sering saya tinggal karena ngurusin kerjaan rumah, ya berarti apakah bisa jam pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang nyuci piring kan bisa ditunda ya, yang kita kira-kira bisa ditunda ya nanti aja malam misalnya gitu misalnya ngasih insight gitu. Jadi ya ini yang terjadi kalau misalnya konselornya belum rilis sama dirinya sendiri gitu, si pasiennya juga lagi mungkin kalut gitu ya, apa masalahnya berat banget sehingga dia minta bisa jadi kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya dia lagi marah, kamu kena marah bisa jadi kayak gitu. Misalnya gini, dia tuh lagi marah banget nih, tiba-tiba gegebrak, Bu, saya tuh misalnya dia nggak konsen sedikit aja, lo hilang les sedikit aja kalau kita tiduran tuh begini sedikit aja tuh, dia bisa marah si pasiennya. Ya. Karena yang kita hadapin balik lagi ketika orang dengan sadar diri datang ke konselor, dia dengan sadar menyampaikan pada hatinya sendiri bahwa dia sedang butuh bantuan profesional. Ekspektasinya tinggi sama konselor. Saya datang jauh-jauh meluangkan waktu supaya beban saya bisa paling tidak berkurang lah gitu. Ekspektasinya tinggi. Orang yang lagi sensitif punya ekspektasi tinggi. Ketika ketemu sama yang di luar ekspektasi, bisa jadi tinggalin lah, bisa jadi marah lah apa gitu. Jadi memang yang kamu bakalan temuin saat proses konselor orang yang sensitif dengan segala perubahan kalau kamu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Agak susah sih, tapi nggak juga gampang, nggak juga terlalu susah. Makanya di semester 7 ini seluruh siklus kan kamu dilatih. Bisa yuk lanjutin Bet, setengah 3 nih. Baik Ibu, izin bertanya. Tadi kan Ibu udah sampaikan ya Bu, kalau misalnya jam berapa itu Ibu sering bangun karena bayinya rewel. Kalau boleh saya tahu penyebab bayi rewel kenapa Ibu? Anak saya tuh lapar sih Bu, makanya saya susuin lagi. Oke baik, lapar ya Bu. Untuk suami Ibu sendiri, apakah membantu? Nggak ada Bu, itu nangis aja nggak didengar ya. Oh baik. Terus saya kan itu kebangunnya Bu jam 2 itu habis susuin, udahlah bayi bisa tidur ya Bu. Terus udah saya tidur lagi, bangun lagi sekitar jam 4-an gitu, bangun lagi bayinya saya susuin lagi. Udah habis itu saya nggak bisa tidur lagi karena kan jam 6 pun nggak buat siap-siap buat sholat atau nggak bikin sarapan buat suami juga kerja. Oke baik Ibu. Mau disudahi dulu? Iya Bu. Ya tepuk tangan ya. Gimana coba Neng observer Neng gelis? Banyak ya. Iya Bu, jadi benar tadi mungkin kurang di probing aja ya Bu. Sebenarnya tuh tadi kayaknya udah terus mancing-mancing buat pertanyaan apa buat untuk digali. Cuman mungkin fitrinya nggak fokus apa gimana, jadi ngegalinya masih kurang terus gitu Bu. Terus juga tadi sebenarnya pertanyaannya tuh masih
bisa ngebantu waktu tadi kan suaminya katanya nggak mau bantuin ya, maksudnya bodo amat gitu. Nah itu tuh ditanya kenapa suaminya tuh bodo amatnya tuh karena kenapa, emang karena pulangnya kerjanya terus-terusan tiap, maksudnya kayak tiap malam pulang kerja malam mulu gitu, apa bodo amatnya tuh karena emang nggak peduli atau emang dia patriarki atau gimana gitu. Terus mungkin aja sebenarnya suaminya mau bantu cuman karena emang capek gitu. Terus abis itu juga bisa ditanya suaminya mau nggak diajak kayak untuk diskusi sementara, kayak buat tanya, kan bilangnya waktu dia kasih tahu hanya waktu keluhan tidurnya aja kan, dia nggak ngomong kalau sampai nangis sampai gara-gara kurang tidur nangis gitu. Itu harus sebenarnya bisa digali. Terus bayinya rewel tuh tadi kan katanya rewelnya itu cuma pas di jam 2 malam. Nah berarti selama pagi ini rewel nggak? Kalau misalnya emang nggak rewel, kenapa ibunya ditanya kenapa ibunya nggak ikut tidur aja waktu bayinya ikut tidur? Kan kalau misalnya kerja kan ibu katanya pas waktu siang hari padet katanya, ini itu berarti kan kemungkinan kalau dikerjain di siang hari paginya nggak ngerjain apa-apa, kalau emang ngerjain paling sapu-sapu gitu kan. Nah itu tuh sempet ada tidur nggak 1 jam 2 jam lah seenggaknya itu ada tidur buat istirahat itu, apa emang ibunya ini bener-bener gak mau tidur gitu karena emang orangnya nggak bisa tidur aja, emang nggak mau tidur gitu, apa dipaksain kayak gitunya apa enggak kayak gitu. Terus abis itu kan ke yang bayinya rewel kok cuma jam 2 pagi, terus karena katanya lapar doang, nyusu, terus habis itu katanya tidur lagi sampai jam 4 kan. Nah berarti kita masih ada tidur lagi tuh. Itu kelelahannya bener-bener karena kelelahan emang gara-gara anaknya doang, apa sebenarnya tuh kelelahannya dari batin dia yang ngerasa kayak emang aku nih capek loh baru jadi ibu pertama gitu. Kadang kan ibu rasa lelah itu kan dari ibu gitu. Ada orang yang dia saking lelahnya justru nggak bisa tidur padahal dia punya kesempatan untuk tidur, maksudnya gitu kan. Oke. Ada lagi? Ayo Julita. Sama sih Bu, kayak dari problemnya sih kurang, terus dari dua-duanya AIK-nya belum ini disangkut pautin dengan AIK. Iya belum selesai ya. Terus iya kurang di probing aja tadi. Terus kalau bisa kayaknya kan tadi belum ini ya, belum tanyain kayak komunikasi udah, tapi sebenarnya tuh suami tuh udah tahu belum sih kalau peran itu maksudnya di keluarga tuh harus kerjasama gimana, itu udah tahu apa belum? Mungkin kayak nanti ikut konseling juga suaminya biar tahu kayak gitu. Udah sih itu aja, kurang dari probingnya aja sih. Oke. Julita mau? Kan saya nggak nanya mau apa. Kita mau. Ayo next, Fitri. Kalau dari saya sendiri untuk di awal-awal mungkin sudah lancar ya Bu ya, mungkin PD saya itu udah lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya kekurangannya itu iya probingnya. Terus saya juga sebenarnya sebagai konselor masih kurang memahami gitu Bu, si konselingnya ini, kliennya ini gitu. Saya bingung soalnya dari amannya juga muter-muter, saya bingung juga Bu, ditambah kedinginan AC. Ya nggak nyaman dia aja. Iya. Atau kenapa nggak minta dikecilin dari tadi? Pokoknya kemarin tuh lebih Jadi yang bikin nggak fokus tuh AC, kedinginan. Iya, enggak itu juga sih Bu, kayak pikiran saya tuh banyak banget yang mau nanyain apa gitu Bu. Tapi honestly, kamu nggak sedang ada yang difikirkan atau bagaimana? Enggak Bu, aman. Oke. Mel gimana Mel? Saya Bu nggak ada tuh. Jadi aja soalnya. Jadi tetap ibu tanya lagi. Ini sih Bu, ini kan kandungan kedua ya Bu. Seharusnya kan
itu saya mau ini loh Bu, yang nanya, saya kan udah bilang mertua kan nggak belum bilang, dia juga udah sempat ngomong juga ke Putri. Maksud saya tuh udah saya ini ke mertua, maksudnya kayak biar ada biar di probing sama Fitri gitu ya. Maksudnya kayak perlu mau ngomong gak sama mertua gitu loh Bu, buat yang bantu-bantu bikinannya gitu Bu. Oke. Yang jadi gini, ini kan kita pakai PDS ya. Jadi nanti tadi Fitri di awal udah bagus, mulai dari info concern gitu ya, itu tadi udah cocok tuh. Cuman distraksi muncul setelah Penyebab probing konten gitu ya ibaratnya tuh. Nah, nanti sebaiknya pada saat EPDS ini kita tanya dulu, Ibu mau saya bantu Ibu untuk mengisi atau Ibu mengisi sendiri? Bantu saya bacakan, Ibu jawab atau Ibu mengisi sendiri? Karena balik lagi, kalau dia lagi otaknya lagi punya masalah gitu ya, kadang-kadang tuh perasaan coba deh kalau kamu deh lagi nggak lagi punya masalah atau sesuatu terus kamu mau ulangan ujian tuh besok, kamu baca tuh, kamu baca lagi nggak masuk ya kan. Nah jadi gitu juga apapun questionnaire-nya ya, ini kan kebetulan PDS ya, nanti mungkin yang berikutnya lagi ada SRQ, ada lagi yang macam-macam. Kita boleh tawarkan sama pasiennya, apakah mau saya yang bacakan, Ibu jawab, atau Ibu mengisi sendiri. Yang kedua, pada saat setelah pasiennya mengisi, kita harus menyampaikan kesimpulannya. Kan belum ya? Belum sampai. Sampaikan kesimpulannya kan, kalau misalnya lebih dari 12 itu kan rujuk ya kan? Kalau kurang dari 12 kan, ya udah kita apa tuh namanya? Kita konseling gitu kan. Jadi Ibu setelah kuesionernya ini Ibu isi dan setelah saya total, alhamdulillah hasilnya masih dalam batas normal dan Ibu tidak perlu dirujuk. Baru proses konseling setelah itu. Ya jadi disampaikan dulu. Kan tadi belum judgement ya, belum dianalisis tuh hasil kuesioner MBDS-nya gitu. Jadi kita analisis dulu ya. Ini kira-kira berapa ya skornya gitu ya. Kalau cuman masalahnya kalau dilihat ini susah tidur sama nangis kan, berarti skornya 3,36 ya, belum nyampe lah ke 12 gitu kan. Jadi kita harus sampaikan, alhamdulillah Bu dari hasil skor, apa yang tadi Ibu isi, skornya 6 dan Ibu masih dalam batas normal, jadi tidak perlu dirujuk. Nah itu mungkin bisa menjadi suatu hal yang naikin lagi mood si klien gitu maksudnya, karena kan dari tadi kok berarti kan bisa jadi datang sih, aku tuh sebenarnya kenapa sih, jangan-jangan aku tuh masuk postpartum blues misalnya kan, bisa jadi gitu ya pasien yang anggapnya ya. Tapi ketika si konselornya bilang alhamdulillah hasilnya Ibu dalam batas normal, itu suatu hal yang bisa, oh aku tuh normal loh gitu, masih ada yang gitu. Nanti dia apa namanya, selanjutnya mudah-mudahan bisa diajak komunikasi lebih baik lagi. Nah itu tadi yang sama sekali belum disampaikan sama Fitri. Nah kaitannya dengan proses konseling tadi, yang tadi saya bilang, ini contoh kalau ketemu ini pasiennya masih kooperatif, ada pasien yang nggak kooperatif nangis gitu ya, sesebutan gitu ya. Terus apa, kalau ini kan masih kooperatif cuman jawabannya ini, jadi kita tinggal perlu arahan saja. Next time kalau misalnya kita sepakat ya, karena kan masih ada beberapa kali kita CSL lagi. Kalau misalnya kamu hari ini gilirannya, tapi kamu tuh juga lagi ada masalah misal, jadi sampaikan saja, Ibu mohon izin saya belum siap hari ini, tapi insya Allah pertemuan berikutnya saya siap. Itu kita open aja, apa ya, supaya nanti biar maksimal. Atau misalnya Bu, saya nggak nyaman dengan AC-nya gitu, itu boleh sampaikan aja gitu ya. Jadi sayang soalnya kalau prosesnya ini gitu ya. Tapi saya melihat tadi Fitri udah berusaha semaksimal mungkin, entah kenapa ada blocking apa di sini gitu ya. Udah coba beberapa kali fokus kan tadi kan gitu, tapi kan nggak ada juga masalah tadi kan, nggak sedang ada masalah dan sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi berikutnya. Tapi ya tadi ya jangan lupa EPDS-nya di
dikumpulkan dan nanti diisinya dibantu atau seperti apa gitu. Nah tadi sebenarnya saya agak bingung ya, kenapa tadi pertanyaannya itu mertua. Tadi kan suaminya apa? Suami tadi nggak bisa bantu gitu kan. Nah terus mertuanya kan sempat tanya mertua ya gitu kan. Iya. Enggak, ini cuman intermezzo aja. Saya nanya kenapa pertanyaannya langsung mertua ya. Kan biasanya tuh kalau kita tuh, saya melahirkan, saya lebih nyaman sama ibu saya sendiri, kadang-kadang kan gitu ya. Kenapa tiba-tiba yang keluar pertanyaannya mertua gitu? Kayaknya saya salah sebut deh Bu, saya terlalu terpaku dengan observer, kan bilangnya tadi coba tanya mertuanya gitu, diskusi apakah bisa bantu, itu tadi sih Bu. Iya gitu sih. Ya sebenarnya kalau kondisi realnya, kondisi aslinya kalau kondisi aslinya ibu-ibu tuh yang habis melahirkan lebih nyaman didampingi sama ibunya sendiri. Dengan kalau misalnya ibunya sendiri itu ada keterbatasan, baru pilihan berikutnya adalah mertuanya. Tapi beda kondisi kalau ternyata hubungannya gak baik-baik aja ya sama ibu kandung, beda cerita. Tapi mostly gitu ya, orang-orang Indonesia itu lebih suka didampingin sama si ibu kandungnya dia sendiri. Ya. Ada lagi nggak mau yang kita bahas? Ada pertanyaan? Udah. Ya. Tapi ini harus latihan ya, karena tadi kan yang apa namanya, yang pertama udah bagus, terus yang kedua udah bagus juga, entah distraksinya tadi gitu. Ya besok gitu ya, kalau misalnya ada yang nggak nyaman boleh disampaikan. Kita open aja, kita kan masih berapa kali pertemuan lagi, masih banyak. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Ya dek. Kenapa? Kemana? Oh, sebentar aja ya, sebelum asar nanti ya, asar